Shalom, selamat pagi. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua hari ini. Dan karena tema kita leadership, so saya ingin membawakan sebuah judul Prophetic Leadership. Katakan sama-sama prophetic. Ya, kalau saudara belum pernah mendengar istilah prophetic, itu berbeda dengan rhematik. Beda jauh, ya. Prophetic itu dari kata prophet, artinya nabi. Jadi prophet itu nabi, prophetic itu artinya kenabian. Nah, di PowerPoint saya sudah tampilkan artinya supaya saudara bisa lihat. Arti dari kenabian itu sederhananya adalah memiliki kemampuan seperti nabi atau menjadi seperti nabi, tapi bukan nabi. Contohnya kalau ada yang bilang sama saudara, kamu kok mirip Lee Min Ho, kamu bukan Lee Min Ho. Jangan kegeeran, kamu cuma mirip sama Lee Min Ho. Ya. Kalau ada yang bilang, kamu tuh kelihatannya kayak orang kaya, baru kelihatan. Bukan orang kaya, cuma kelihatannya. Nah, menjadi prophetic artinya menjadi seperti nabi. Itu bukan berarti saudara jadi nabi, tapi memiliki kemampuan atau karakteristik yang penting yang harus kita miliki agar kita bisa pertama belajar mendengar suara Tuhan dengan jelas. So, kalau ada di antara saudara yang berkata, Pak, saya ingin mendengar Tuhan dengan lebih jelas, artinya adalah saya ingin menjadi prophetik. Pak, saya ingin punya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa, artinya saya ingin menjadi seorang yang evangelistik. Pak, saya ingin menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan di kul-kul saya, misalnya. Berarti saudara menjadi orang yang pastoral. Amin. Jadi ada 5 hal yang harus dimiliki oleh gereja. Saudara harus profetik, saudara harus apostolik, saudara harus evangelistik, saudara harus pastoral. Dan yang terakhir, saudara juga harus mau belajar seperti guru. Makanya 5 jawatan itu diberikan kepada gereja untuk memperlengkapi gereja. Nah, kenapa Pak yang 5 jabatan kok ada yang benar-benar gembala banget, ada yang nabi banget, ada yang rasul banget? Karena itu panggilan Tuhan mengarahkan mereka untuk punya sisi lain yang dominan dalam diri mereka. Jadi seorang yang gembala akan punya sisi pastoral lebih kuat. Seorang yang penginjil akan punya sisi evangelistik lebih kuat. Seorang yang kenabian akan punya sisi profetik yang lebih kuat. Tapi setiap kita harus punya 5 bagian ini. So, yang mau saya tekankan adalah bagian profetik. Katakan profetik. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-7. Saya ingin memberikan kepada kita sebuah landasan mengenai apa sih menjadi seorang pemimpin yang profetik. Keluaran pasalnya yang ke-7. Yang sudah dapat katakan profetik. Nah, Keluaran pasal 7, saudara, ayat 1 berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Sisi pertama dari kepemimpinan profetik adalah seseorang menjadi juru bicaranya Tuhan. Juru bicara Tuhan itu artinya begini, bilang sama anak kamu, sederhana. Itu gak harus bicara di depan komplek, naik ke atas genteng, naik ke atas gunung. Enggak, bicara sama anak aja saudara jadi juru bicara Tuhan. You have to speak prophetically for your children. Kenapa? Karena ada orang tua yang lihat anaknya bodoh malah dibilangin bodoh. Kenapa nggak bilang bahwa adek ini pintar loh. Buktinya lihat papa pintar kan? Nggak, papa juga bodoh. Wah, berarti udah repot kalau gitu ya. Nggak, saya bercanda ya. Tapi kita bicara secara profetik kepada anak-anak kita. Karena kita nggak melihat tingkah laku mereka sekarang, kita melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan di depan. So, hal pertama menjadi seorang pemimpin profetik adalah kita harus bisa jadi juru bicara Tuhan. Makanya bibir lidah kita ini harus kudus. Saya bersyukurlah. Ya,
sejak punya anak, nggak pernah ngomong kotor, kasar, itu nggak pernah. Sama anak. Bersyukur ya, mudah-mudahan seterusnya begitu ya. Karena kan orang tua suka error ya. Tapi kenapa kita berusaha untuk menjaga lidah? Karena lidah yang sama yang mengucapkan berkat, nggak boleh mengucapkan kutuk. So hal pertama dalam kepemimpinan profetik adalah kita harus jadi juru bicara Tuhan. Juru bicara Tuhan artinya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Melalui kita untuk orang lain. Mulai dari lingkup yang paling kecil. Sama seperti Tuhan pilih Musa dan Harun untuk jadi juru bicaranya. Amin. Amin. Nah saudara, yang menarik adalah kenapa sih dipilih Harun untuk jadi juru bicaranya? Kok Harun yang harus ngomong? Kenapa enggak Musa yang ngomong? Karena ternyata memang Musa itu punya satu ketakutan, punya satu kekhawatiran, punya satu kelemahan. Tapi yang paling penting adalah Musa ini sebenarnya sedang dalam proses untuk pulih dari trauma kepemimpinan. Sebelum dia menjadi seorang nabi, dia adalah seorang yang sangat terpandang di Mesir. Dia ini pangeran. Tapi satu waktu perkataan dia nggak didengarkan oleh salah seorang mandor. Waktu dia bilang jangan ganggu orang ini, nggak didengerin, lu siapa? Akhirnya dia bunuh orang ini. Karena dia membunuh mandor ini, dia lari dari Mesir, benar ya? Sejak itu dia berpikiran, kenapa perkataan saya nggak didengar? Kok orang nggak menghargai otoritas saya? Nah seringkali dalam kehidupan ini ada banyak bapak-bapak, suami-suami yang gak berani bicara. Kenapa? Karena mungkin dalam keluarga suara saudara gak punya power. Gak ada kuasanya. Dalam pelayanan, dalam komunitas, kadang seringkali kita gak berani bicara. Itu karena kita punya yang namanya trauma terhadap kepemimpinan. Sejak kecil kita diajarkan untuk gak berani bersuara dalam keluarga. Diam loh. Jadi pada satu titik ketika Tuhan ingin kita jadi juru bicara Tuhan, kita nggak bisa. Makanya kita perlu satu pengurapan yang profetik untuk menghancurkan belenggu. Karena urapan itu menghancurkan belenggu. The anointing will destroy the yoke. Salah satu belenggu yang dimiliki orang banyak adalah tidak mampu untuk menjadi juru bicara Tuhan. Sama anak aja nggak berani ngomong. Anak salah nggak berani negur. Ya, so dalam satu titik sebagai pemimpin kita sudah fail. Ketika kita nggak berani bicara, speak up. Untuk level yang lebih tinggi, ada orang-orang yang Tuhan pilih jadi juru bicara untuk orang-orang yang tertindas. Makanya di poin berikutnya, saudara akan dapati empati akan ketidakadilan di ayat yang ke-14. Coba kita lihat ayat 14. Di Keluaran 7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Bangsa ini ditindas, diperbudak. Bangsa ini diperlakukan dengan sangat buruk. Ada ketidakadilan di situ. Dan Tuhan melihat ketidakadilan itu. Dan dia memerintahkan Musa untuk bebaskan bangsa ini. Saya percaya loh hari-hari ini ada generasi-generasi muda. Kalau saudara masuk generasi muda. Yang Tuhan ingin suaramu itu diperdengarkan. Jadi juru bicara buat orang yang tertindas. Karena kemayoritas orang agamawi akan terlalu fokus kepada dosa seksual. Karena itu lebih gampang kelihatan. Tapi kita untuk menutup mata kepada dosa-dosa yang sifatnya ketidakadilan. Tapi kalau udah orang ketahuan selingkuh cepet banget ngomongnya. Tapi terhadap kasus korupsi diam kita. Penyelewengan dana pemerintah diam kita. Tapi kalau orang ketahuan selingkuh, wah ngomongnya udah paling gede. Itu gereja selama ini kayak gitu. We are a very bad leader for our country. Saudara perhatiin deh, orang-orang yang terlalu agamawi selalu ngomonginnya dosa yang begitu. Selalu yang diangkat dosa seperti itu. Nah, dari zaman Alkitab juga gitu. Ahli Taurat dan orang Farisi itu merebut rumah janda-janda.
Mereka nggak mau memberi buat orang tua. Mereka mencuri persepuluhan. Tapi yang dilempari batu perempuan yang kedapatan berzina. Kenapa nggak mereka yang dilempari batu? Karena ada kepemimpinan yang salah dalam hal itu. Orang-orang profetik, pemimpin-pemimpin profetik itu punya hati empati kepada orang yang ditindas. Berempati terhadap ketidakadilan. Kalau kita mau jadi pemimpin yang profetik, kita harus mulai lihat lebih jauh daripada sekedar dosa-dosa begitu. Amin. Ada tidak empati kepada ketidakadilan dalam hati kita? Atau kita biasa aja? Atau kita membesar-besarkan dosa yang satu dan mengecilkan dosa yang lain? Padahal orang yang korupsi membunuh lebih banyak orang, menyengsarakan lebih banyak orang, merusak lebih banyak keluarga dengan korupsi. Benar? Waktu dia korupsi berapa banyak orang dipecat gara-gara dia? Berapa banyak keluarga-keluarga yang berantem karena masalah finansial? Kenapa? Karena keluarga-keluarga ini nggak dapat bagian mereka di korupsi. Hancur banyak pernikahan gara-gara ini. And we only talk about, tahu nggak? Ketahuan selingkuh loh artis ini. Why? Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh bicara itu, kita juga harus karena itu bicara kekudusan. Tapi kita harus bisa jadi pemimpin profetik yang mampu melihat jauh lebih besar gambarannya daripada sekedar dosa-dosa agamawi. So, kedua karakteristik pemimpin profetik adalah mereka punya empati akan ketidakadilan. Ketiga, seorang pemimpin profetik itu punya visi masa depan. Kita lihat ayatnya dalam ayat yang ke-16. Di ayat 16 dikatakan, dan katakanlah kepada Firaun, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Jadi ternyata umat Tuhan ini ingin dibebaskan dengan satu tujuan utama. Bukan cuma sekedar mereka bebas dari penindasan, tapi supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Wow. Ternyata itu tujuannya. Satu visi yang Tuhan kasih. Kamu bebaskan bangsa ini bukan cuma karena aku kasihan. Tapi kamu harus buat bangsa ini datang beribadah kepadaku. Nah, saudara paham tidak bahwa ketika Tuhan ingin bebaskan seseorang, Tuhan gak cuma ingin menolong orang itu keluar dari masalah, tapi supaya orang itu rajin beribadah. Ya. Jadi kalau kita nolongin orang, kita harus punya visi secara profetik. Apa visi profetiknya? Supaya kamu rajin ibadah. Setelah ditolong Tuhan, rajin ibadah dong. Jangan cuma mau ditolong Tuhan. Tapi setelah Tuhan tolong kamu, bebaskan kamu dari ikatan hutang piutang, pulihkan keluargamu, jangan malah sering-sering jalan ke luar negeri. Tapi beribadah. Jangan cuma ibadah menclok-menclok, tertanam dong. Amin. Jadi seorang pemimpin yang punya visi profetik adalah orang yang mampu melihat ke masa depan. Nah saudara, masalahnya adalah mau melihat masa depan itu agak sulit. Kenapa itu menjadi sangat sulit? Karena salah satu alasan kenapa sisi profetik seseorang itu tidak pernah kuat dalam dirinya adalah terlalu banyak hal yang membuat orang itu melihat masa sekarang. Terlalu banyak hal yang membuat orang itu memperhatikan keadaan saat ini. Padahal orang benar akan hidup oleh iman. Tapi seringkali kita ditarik untuk melihat keadaan sekarang. Nah saudara, apapun yang saudara fokuskan, itulah yang akan menjadi prioritas utama saudara. Kalau kita terlalu fokus dengan situasi yang sekarang, maka kita tidak akan mempersiapkan diri kita untuk apa yang mau Tuhan lakukan di depan. Karena kita terlalu fokus dengan apa yang sekarang. Nah orang-orang seperti ini pada akhirnya tidak akan mampu mendengar suara Tuhan untuk hal yang di depan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terlalu logis. Sudah gak bisa bermimpi.
Ada satu lagu di America's Got Talent. Dia tulis lagu lucu, dia bilang begini, waktu kita kecil, kita bangun istana dari pasir, ya. Begitu indahnya. Lalu kita cerita sama orang, aku ingin punya rumah pasir seperti ini. Orang bilang, orang tua kita bilang, iya dong kamu pasti punya rumah kayak gitu, bagus ya. Tapi waktu kita gede, kita punya plan B. Kita cerita mimpi kita sama orang. Orang bilang ngimpi loh. Prophetic is dreaming. Because prophetic always point you to the future. Ketika kita punya satu karakteristik prophetic, Tuhan akan paksa kita bermimpi. Selalu Tuhan akan bawa kita bermimpi. Kenapa? Karena ketika Tuhan memulihkan keadaan kita harus seperti orang yang sedang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion seperti orang yang bermimpi. So, kalau saudara nggak pernah bermimpi, mungkin pemilihan itu nggak akan pernah datang. Karena memiliki itu saja di sini saudara nggak bisa. Apalagi memiliki itu dalam hal yang realita. Mempercayai itu di dalam dimensi supranatural aja kita nggak mampu. Bagaimana mungkin kita pada akhirnya bisa mempercayai itu bisa terwujud dalam dimensi yang natural. Makanya ketika seseorang bermimpi atau seseorang mendapat pesan profetik, seorang pemimpin mendapat sebuah visi profetik, saya mengumpamakan seperti imannya tuh seperti rahim. Nah dalam beberapa hal saya sempat melayani beberapa orang yang nggak bisa punya anak karena rahimnya nggak kuat. Jadi sering keguguran. Kata dokter rahimnya kurang kuat. Nah ketika kita menerima visi profetik, kita menerima janji Tuhan sebagai seorang pemimpin, buat keluarga, buat company, buat pelayanan, iman ini seperti rahim. Dimana ketika kita berkata sama Tuhan, Tuhan nyatakan rencanamu kepada aku, maka kita juga harus mempersiapkan iman kita sebagai rahim yang kuat. Amin. Karena yang mengandung janji Tuhan itu bukan Tuhan, tapi kita. Maria yang harus mengandung Yesus. Ya dia nggak dikasih Yesus, ini langsung gendong, enggak. Dia harus mengandung bayi itu. So bagian Tuhan memberikan janji, bagian kita mengerami janji itu. Sampai lahir. Karakteristik profetik yang ketiga adalah kita harus bisa bermimpi dengan Tuhan. Karena makin tua makin susah mimpi kita ini. Yang ada ngigo. Pak kenapa Pak? Kenapa ya? Tapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan mulai kasih kita mimpi. A dream. Kamu akan punya anak loh. Kamu akan gendong bayi kamu. Kamu akan, rumah kamu yang sepi ini akan mulai dipenuhi dengan teriakan anak kejar-kejaran. You start dreaming. Nah, saya punya pengalaman waktu saya belum di posisi sekarang. Saya masih anak muda yang tinggal di Jogja. Sendirian di sana. Saya biasa akan berbaring doa nyembah Tuhan. And then Tuhan akan kasih saya mimpi tentang apa yang akan saya lakukan nanti di depan. Dan cuma dengan memimpikan, membayangkan itu saja, itu bisa bikin saya nangis. Itu bisa bikin saya excited. Itu memberikan kepada saya satu pengharapan bahwa keadaan ini cuma sementara. Bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat buat saya di depan. Saudara, coba saudara nanti pulang ke rumah, coba praktek deh. Kalau saudara punya kerinduan, punya harapan akan sesuatu, coba mimpikan itu. Bayangkan Tuhan, tolong tunjukkan sebuah gambaran. Kira-kira seperti apa nanti. Makanya Tuhan membantu Abram untuk bisa bermimpi dengan cara mengatakan keturunanmu nanti itu, lihat langit tuh. Banyak seperti nanti bintang. Jadi Abram mulai membayangkan ada bayi-bayi, anak-anak, oh banyak sekali. Mungkin dari lingkup rumahnya dulu ada anak lari-lari. Ada cucu-cucu lari-lari, lalu Abram ketawa-ketawa. It's good. Padahal pas dia bangun nothing happen. Tapi dimulai dari situ pengharapan mulai bangkit.
dreaming, bermimpi. Itu salah satu karakteristik dari pemimpin yang profetik. If you cannot dream, you will never see. Semua dimulai dari mimpi. Memang ada banyak orang suka bilang, jangan kebanyakan mimpi, sama, jangan kebanyakan makan kambing. Kebanyakan semua gak ada yang bagus. Ya, kebanyakan makan nasi juga jelek. Apakah dengan kebanyakan makan nasi kita gak boleh makan nasi? Kan enggak. So, dream. Karena Tuhan gak pernah kasih mimpi kebanyakan kok. Dia mimpi satu, kasih mimpi kita satu aja, udah itu kita mulai mimpikan itu. Lagi waktu diem, lagi santai, kita bayangin. Thank you Jesus. Jesus. Yang kedua yang saya suka mimpikan adalah kebangunan rohani. Kalau lagi diem, saya suka ngebayangin, dahsyat anak muda itu ya, luar biasa. Lawatan Tuhan dahsyat. Itu excited, bikin saya excited. Why? Because I believe sesuatu akan terjadi atas generasi muda kita. Amin. Terakhir adalah kepekaan rohani, ayat yang ke-19. Dalam ayat 19 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka. Supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Perlu kepekaan loh untuk tahu instruksi Tuhan. Kita perlu benar-benar peka untuk tahu Tuhan tuh mau saya lakuin apa. Waktu saudara berdoa, Tuhan saya ingin buka cabang. Kita perlu kepekaan untuk tahu seperti apa strateginya. Langkah apa yang harus kita ambil. Waktu kita berdoa, Tuhan saya punya skill tapi saya gak punya modal. Tolong bawa orang yang punya modal untuk pada akhirnya bisa memodali saya. Kita perlu strategi. Kita gak cuma sekedar dapat modal. Nih Pak, ada 2M. Bapak mau apa Pak? Ini pertama-tama saya liatin dulu Pak. Karena belum pernah saya lihat uang 2M. Nanti baru saya pikirin lagi langkah selanjutnya. Kan gak bisa. Perlu kepekaan untuk tahu setelah 2M depan mata saya harus ngapain Tuhan. Karena saya percaya loh saudara, ada orang-orang dengan skill yang Tuhan mau utus orang punya modal untuk bekerja sama. Itu sering terjadi loh. Saya punya satu kesaksian tapi nanti jangan sekarang. Tapi ini kesaksian yang luar biasa bagaimana seseorang yang punya skill, gak punya modal, dipertemukan Tuhan dengan yang punya modal. Dan sekarang valuasi bisnis 1 triliun dalam tempo 3 tahun. So, saya percaya bahwa if you start dreaming, bermimpi, Tuhan mau menjadikan itu sebuah realita. Amin. Karena Tuhan kita gak suka PHP-in orang. Great leaders are great decision makers. Pemimpin-pemimpin besar adalah pemimpin-pemimpin yang bisa membuat keputusan dengan benar. Setidaknya ada 3 keputusan yang akan diperhadapkan terhadap seorang pemimpin. Kalau keputusan kecil nggak saya bahas ya. Karena itu hal yang saya pikir sederhana walaupun penting tapi saya nggak mau bahas. Pertama keputusan besar. Apa sih keputusan yang besar? Keputusan yang besar adalah keputusan yang berdampak jangka panjang. Contohnya menikah. Menikah itu nggak boleh jadi keputusan yang mendesak. Harus jadi keputusan yang besar. Nggak boleh ada orang menikah karena terdesak. Karena itu berdampak jangka panjang. Nah dalam keputusan besar yang akan kita ambil, penting sekali buat kita belajar bertanya sama Tuhan. Ada seorang yang saya cerita yang tadi ya, anak muda. Tahun 2019 dia galau antara dia mau resign atau dia tetap dalam pekerjaannya. Dia mau bisnis bingung gak ada modalnya. Di lain pihak dia punya krisis ekonomi, mamanya masuk rumah sakit dan harus dibiayai berobat karena kanker. Dana daruratnya sudah terpakai, dia bingung lagi cari cara buat jual motor. Dan di tengah-tengah kegalauan itu dia merasa Tuhan bicara sama dia, ini waktu kamu untuk resign. So akhirnya dia datang sama saya dan dia sharing, dia tanya,
Saya harus gimana pastor? Pertama saya bilang sama dia begini, saya bukan seorang business analyst atau financial counselor or whatever itu. Saya nggak ngerti bagaimana itu caranya orang berubah dari kerja lalu bisnis. I don't know, I have no idea, but I can help you to pray. Jadi saya tolong dia, kita berdoa aja. Waktu kita berdoa, akhirnya saya dapetin konfirmasi, kamu harus resign. Ini udah momentum kamu ini. Aduh tapi gimana ya? Saya ragu loh pastor, saya nggak berani. Ya udah kamu doa aja, tapi kan kamu minta tolong saya. Kita doain ya, saya bilang resign. Enak banget yang ngomong orang resign ya, padahal kan yang nyari duit dia ya. Jadi akhirnya orang ini bergumul tanya sama Tuhan. Lalu dia dapat mimpi. Dan di mimpi itu Tuhan bicara sama dia. Akhirnya dia telepon saya pagi-pagi dan dia bilang Tuhan suruh saya resign. Udah resign aja. Dia bilang sama bosnya, anehnya bosnya ngizinin padahal dia udah kerja hampir 15 tahun. Bosnya ngizinin dia resign plus dapat bonus Pajeronya bawa pulang aja. Lumayan kan ya. Tapi mujizat dahsyatnya bukan di situ. 2 bulan dia diem nggak tahu mau ngapain. Dia punya koneksi tapi nggak punya modal. Lalu ada satu orang pemodal datang sama dia dan bilang saya punya modal 5M. Mau nggak kerjasama? Kerjasamalah mereka. Satu orang lagi datang kerjasama jadi bertiga lah mereka. Puji Tuhan nih orang-orang baik. Benar-benar baik walaupun satu bukan orang Kristen tapi baik. Bisnis mereka berkembang. Terakhir saya main ke Bandung, dia bilang, pastor, saya baru aja beli rumah cash 10M. Cash, saya paling banter beli cash kalau nggak salah waktu itu 10.000 apa? Apa yang saya beli kemarin ya? Enggak, saya bercanda ya, nggak 10.000 juga dong masa. Tapi, saudara bisa bayangkan bagaimana keputusan yang besar ketika kita ambil dengan benar, itu dampaknya jangka panjang. Saya masih ingat ketika dia bilang sama saya mau bayar uang sekolah, bingung nih. Benar-benar saya bingung ini gimana cara saya bayar uang sekolah anak saya. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan sebagai seorang pemimpin profetik, Tuhan tuh mau menuntun jalan kita. Amin. Saya mau tanya siapa di antara saudara di tempat ini adalah pemimpin di dunia usaha atau di perusahaan sebagai pegawai? Angkat tangan. Ada? Minimal saudara pemimpin dan mimpin orang atau nyuruh-nyuruh orang. Ada? Oke ada. Kalau ada, saudara pasti pernah beberapa kali pasti datangin pegawai saudara dan bilang begini. Ini loh caranya begini ya, kita tuh mau begini ya. Pasti pernah ya. Atau saudara akan ada pertemuan, ini visi perusahaan kita, visinya ini loh ya. Nah kita tuh mau begini. Ngerti kamu? Ngerti kamu? Iya. Nanti saudara akan datang lagi, ini kita tuh mau begini, mau lakuin ini benar. Benar ngerti Bang? Ngerti? Kenapa? Kenapa saudara ulang-ulang itu? Karena saudara mau pastikan orang yang saudara pimpin itu memang melakukan persis seperti yang saudara mau. Amin. Makanya kenapa Tuhan mau tuntun kita, mau pimpin kita, dia mau bicara sama kita. Supaya kita melakukan sesuatu persis seperti apa yang dia mau. Makanya dia akan share visi, dia share mimpi, dia cerita, dia berbagi, dia menyatakan sesuatu kepada kita. Kenapa? Karena dia mau kita melakukan sesuatu. Itu persis sesuai visinya. Sama kok, mirip-mirip lah dengan kita di perusahaan. Nggak mungkin kita suruh orang yang kita pimpin suka-suka lu mau gimana, nggak mungkin. Pasti kan ada tuh pertemuan entah 2 bulan sekali, entah 4 bulan sekali. Kumpul. Ya semua tahu ya visi kita apa ya. Gitu. Kita mau bla, target kita B. Jadi kalian harus sama. God is our leader. Jadi dia mau bicara sama kita. Bagaimana caranya membangun sebuah keluarga. Bagaimana caranya menjalankan sebuah pelayanan. Cool saudara apa namanya? Live ya? Live. Dia bicara terus bicara supaya apa? Kita melakukan persis seperti yang dia mau. Dan itu perlu yang namanya karakteristik profetik. Supaya kita bisa ambil keputusan besar. Yang kedua keputusan yang krusial dan yang ketiga keputusan besar. Nggak usah lama di sini karena saudara kan udah pinter-pinter udah tahu yang begini mah ya. Aman.
Serius, saya nggak lagi bercanda, saya lagi serius, kita semua pasti udah tahu yang beginian. Keputusan krusial artinya sesuatu yang, keputusan yang harus saudara ambil dan dampaknya akan terasa dengan segera. Nggak perlu waktu lama. Kalau yang dampaknya agak lama itu kan kadang, tenang aja Pak, nggak akan masalah, nggak. Tapi keputusan yang krusial itu dampaknya akan terasa tidak lama setelah saudara ambil keputusan. Contohnya, si mama perlu dioperasi nggak ya? Dioperasi nggak ya? Kenapa? Karena kalau dioperasiin bisa meninggal. So itu dampaknya akan segera terasa. Apalagi? Nah hal itu perlu loh kita tanya Tuhan. Dan Tuhan tuh dengan senang hati mau bicara sama kita. Terakhir keputusan yang mendesak. Nah keputusan yang mendesak ini saya juga yakin saudara sudah tahu. Sesuatu yang 4 bulan lagi Pak rumah Bapak diambil ya. Aduh Tuhan harus gimana ini rumah saya mau disita sama bank. Tapi bukan bank itu sama abang-abang itu Pak, Tuhan tolong Tuhan. Ya. Krusial. Sesuatu yang menarik tentang mendesak adalah begini loh saudara. Biasanya orang jadi hebat di situasi mendesak. Yang dulunya dia pikir gak bisa. Waktu dia terdesak dia bisa. Siapa di antara saudara di sini yang pernah jadi sales? Pernah ya? Entah dalam hal apa. Itu kadang kan mau jual barang susah ya. Target penjualan berapa, saudara kok jual cuma sekian. Tapi kalau lagi mepet, kulkas gampang kejual. TV gampang kejual. Ya. Kenapa? Karena kepepet apa aja dijual. Enggak, saya bercanda ya. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mendesak. Itu momen dimana kita benar-benar perlu Tuhan untuk bicara sama kita. Dan saya ingin katakan sekali lagi Tuhan sangat ingin bicara sama kita. Makanya di slide berikutnya ada 3 hal yang akan saya bahas dengan cepat. Kira-kira seperti apa Tuhan bicara? Pertama confirmation, katakan confirmation. Confirmation artinya begini loh, Anda sudah tahu, Anda sudah punya, cuma kurang yakin. Jadi perlu ada konfirmasi. Kenapa Tuhan harus konfirmasi Gideon? Gideon kan dikatakan kamu pahlawan yang gagah perkasa. Kamu bisa bebaskan bangsamu dari penjajahan orang Midian. Jadi Gideon ini udah punya skill set yang diperlukan. Dia udah punya segala sumber daya yang diperlukan untuk bisa menang. Yang dia perlu cuma konfirmasi aja bahwa ini benar Tuhan. Pasti kita pernah ngalamin gitu ya. Dimana kita tuh gak perlu arahan, gak perlu. Kita tuh gak perlu tuntunan juga gak perlu. Kita tuh gak perlu nubuatan juga gak perlu. Kita tuh cuma perlu konfirmasi aja bahwa benar gak ini Tuhan. You already know. Tapi saudara perlu konfirmasi. Nah Tuhan tuh senang kasih konfirmasi sama kita. Dia tuh pengen membuat kita yakin ini jalan yang harus kamu ambil. Tuhan mau bicara sama para pemimpin hari-hari ini. Kedua, revelation. Revelation artinya sesuatu yang saudara tidak tahu sebelumnya. Tidak punya sebelumnya. Lalu Tuhan berikan itu sebagai tanda bahwa ini kehendakku buat kamu jalan. Sebelumnya saudara nggak tahu. Tapi ketika Tuhan nyatakan itu sama saudara, saudara jadi tahu apa yang selama ini saudara nggak tahu. Dan ketika saudara tahu itu, saudara tahu bahwa ini Tuhan bicara sama kita, Pak. Tiba-tiba ada berkat. Bruk. Tak kan, Pak? Ini Tuhan ini. Tuhan baru aja memberikan kepada kita apa yang kita nggak punya. Sekarang kita punya. Ini waktunya kita jalan. Terakhir, miracle. Tuhan bisa bicara, nggak pakai nubuatan, nggak pakai suara hati. Dia langsung lakukan sesuatu dan saudara tahu itu Tuhan. Beberapa kali saya melayani sharing sama orang-orang yang bingung untuk harus kerja di mana. Dan cara Tuhan nuntun mereka gampang, dibukain aja pintunya, yang lain ditutup, udah beres. It's so simple. Udah kebuka jalannya, udah masuk aja sana. Itu pasti Tuhan, Pak.
masuk aja udah sana jalan. Udah benar itu. Satu kisah ada satu pria, dia istrinya dipecat, jadi pendapatan mereka berkurang 50%. Mereka bergumul sekali karena ketika istrinya dipecat, kehilangan pekerjaan, dia sendiri sekarang gajinya nggak bisa menghidupi kebutuhan keluarga dan bayaran. Dia bingung, di saat yang sama dia berdoa, Tuhan harus apa saya lakuin apa ini. Tiba-tiba di masa-masa dimana dia sharing sama saya, dia berdoa, ada pintu dibuka Tuhan. Ada orang nawarin dia untuk pekerjaan di tempat lain. Jabatan lebih tinggi tapi gajinya sedikit lebih sedikit. Dia bilang, ini jalan Tuhan gak ya? Karena kalau gaji masih gede yang itu. Tapi lewat pergumulan, perenungan dia bilang, ini kalau bukan Tuhan yang bukain jalan gak mungkin Pak. Ini gak mungkin ini pintu kebuka sama saya kalau bukan Tuhan. Jadi saya rasa ini Tuhan. Padahal dia udah kerja 13 tahun di perusahaan sebelumnya di bank. Jadi dia pindah ke tempat kerja yang baru. Sekali waktu saya ngobrol-ngobrol sama dia, gimana kabar? Saya nanya-nanya soal kehidupan mereka, finansial mereka, karena mereka pernah cerita. Mereka jawab begini loh. Pak, sekarang gaji saya satu aja, istri saya nggak usah kerja Pak, ngurus anak aja. Itu udah mencukupi lebih dari kebutuhan kami. Saudara bisa bayangkan, satu keputusan yang kita ambil, pengaruhnya besar. Dan Tuhan tuh mau kasih kita tanda, suara untuk kita bisa melangkah. Amin. Next, Tuhan hanya sesekali memberikan arahan atau janji. Namun dia seringkali akan memberikan pesan pengharapan. Tuhan tuh gak sering-sering kasih kita arahan saudara. Karena nanti bingung kita ini. Tuhan tuh cuman sesekali ngasih kita arahan. Kamu harus ke sana, kamu harus buat ini, kamu harus lakuin ini. Cuman sesekali dia kasih arahan. Tapi dia akan sering-sering memberikan kita pesan pengharapan. Kenapa? Sekali waktu ada satu gereja di Bandung. Ada satu pasang suami istri datang sama saya minta didoain. Dia bilang, Pak doain kami Pak. Mau didoain apa Bu? Apa aja. Ya udah kalau apa aja, saya juga apa aja deh. Saya doain mereka. Tiba-tiba saya tergerak untuk tanya. Usia pernikahan kalian udah berapa tahun? Dan mereka bilang 7 tahun. Wih, angka 7 tuh keren secara profetik. 7 tuh artinya istirahat, rest. Artinya lengkap, komplit. Artinya fulfillment, penggenapan. So akhirnya saya berdoa dengan iman, saya bilang begini, percaya di tahun ke-7 pernikahan kalian. Tuhan mau kalian istirahat dari semua pergumulan. Tuhan mau kalian untuk melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kalian. Mereka nangis ketika saya sampaikan pesan itu. Udah, berlalulah waktu saudara. Tiba-tiba sekali waktu mereka, si suaminya main musik di sebuah gereja. Ada hamba Tuhan, tiba-tiba lihat suaminya bilang begini. Saya lihat kamu naik Honda warna putih. Dan kamu pergi pelayanan kemana-mana. Nubuatannya beginilah, Tuhan akan pakai kamu melayani sampai ke tempat-tempat yang jauh. Karena itu penglihatan saya. Terus si pembicaranya nanya, kamu kesini naik Honda warna putih enggak? Dia bilang enggak, loh kok salah kali ya. Kenapa penglihatannya Honda warna putih? Tapi ini orang kagak naik Honda warna putih. Lalu naik apa? Naik motor, kan gak punya mobil. Lalu dia cerita, pelayanan mereka jauh sekali loh saudara. Suami istri 2 orang anak motoran. Saudara bayangkan rumahnya ada di Jakarta Selatan, gerejanya di sini. Motoran. Jadi mereka cerita bagaimana anak udah dekil. Dari rumah udah cantik-cantik nyampe gereja dekil. Kadang gereja pelayanan sampai malam mereka pulang kehujanan. Bertahun-tahun mereka jalanin itu. Itu kerinduan mereka sederhana. Tuhan kami pengen punya mobil. Supaya ini anak-anak kalau pergi ke gereja pelayanan enggak menderita. Ketika hamba Tuhan ini bilang, saya lihat kamu lihat naik Honda warna putih. Itu nubuatan kelihatannya aneh ya. Kayaknya ngaco nubuatannya ya, benar gak sih? Karena kan dilihatnya pakai Honda warna putih, ternyata gak punya mobil kan. Kita pasti akan menghakimi dengan berkata, Pak itu nubuatan gak benar Pak. Tapi gak nyampe 2 bulan. Tiba-tiba ada orang Jakarta telepon. Saya dengan istri sudah bergumul. Kami punya Honda CR-V putih tahun 2018.
di rumah nganggur. Bingung antara mau dijual atau apa ini. Tuhan bilang suruh dikasih sama kamu. Datang tuh si Arfi putih 2018. Kalau ada yang mencibir, saya mau bilang it's real. Saya baru tahu ternyata Tuhan tuh bisa ngasih mobil cuman dengan modal dengkul ya. Kirain harus beli. Saya baru ngerti sekarang modal dengkul juga bisa dapat mobil. Aneh saya. Kok bisa ya? Karena Allah kita supernatural. Tuhan gak suka orang malas, benar ya? Tapi berdoa itu bukan orang malas. Karena orang malas pasti gak mau berdoa. Pasti, gak ada orang malas berdoa itu gak ada mustahil itu. Benar ya? Karena kalau berdoa itu kan harus fokus. Harus sediakan waktu. Harus cari Tuhan. Harus menyembah sampai tenggorokan kering. Orang malas gak mau berdoa. So mereka ini bukan orang malas. Wong suaminya kerja kok. Tapi udah kerja pun gak dapat apa-apa untuk beli mobil. But God is great. Buat yang mencibir, punya si Arfi enggak? Kalau enggak punya diem aja. Saudara, saya mau bilang sama saudara, ketika kita berjalan secara profetik, Tuhan bisa buat hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Dia mau tolong saudara mengambil keputusan penting dalam hidup. Leadership is about influencing others. Resilience is about influencing oneself. Kepemimpinan adalah tentang mempengaruhi orang lain. Ketangguhan adalah tentang mempengaruhi diri sendiri. Kita harus tangguh. Amin. Kenapa sih Tuhan sering kasih pesan pengharapan? Karena pengharapan itu membuat kita tangguh. Sementara kita menantikan janji Tuhan digenapi. Ketika kita sebagai pemimpin mendapati apa yang kita pimpin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengharapan dari Tuhan memberikan ketangguhan sama kita. Sehingga orang akan berkata, kenapa sih kamu tetap setia? Kenapa sih kamu tetap tekun? Kenapa sih kamu tangguh sih? Kita bilang, Tuhan kasih saya pengharapan. Amin. Kita bukan cuma pemimpin, kita pemimpin yang tangguh. We are not leader, we are a resilient leader.